Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang satu kasus hukum Singapura. Merasa diberhentikan sepihak, mantan CEO, CEO itu Chief Executive Officer atau Direktur Utama, menggugat perusahaan yang memberhentikannya. Tidak terima, perusahaannya gugat balik. Gitu. Nah, kasus hukum ini terjadi eh, di mana mantan CEO itu namanya Matthew Edward Debs. Ini saya kutip dari apa? Dia punya keputusan hukum ya. Jadi ini nama asli, saya singkat dengan MED, melawan perusahaannya AAM Advisory, saya singkat jadi AAM. Nah, seperti apa sih ceritanya gitu loh, kok bisa saling gugat gitu. Terus berdasarkan penelusuran pengadilan, siapa yang menang? Nah, MED ini sebelumnya adalah seorang financial advisor, kemudian mungkin karena kerjanya bagus, dia dipromosikan jadi direktur eksekutif, dan kemudian sebagai CEO. Ya CEO itu kan sudah posisi paling tinggi. Nah, AAM sendiri itu adalah perusahaan di Singapura yang bergerak di bidang wealth management dan business advisory services. Jadi semacam penasihat keuangan lah. Cuma kalau di Singapura mungkin produknya lebih canggih, jadi mungkin juga mereka jual asuransi, jual produk investasi dan sebagainya. Nah, masa kerja Matt sebagai berikut, dia masuk sebagai financial advisor di Desember 2015, kemudian menjadi direktur eksekutif dan CEO sejak Maret 2016. Nah, saya kurang jelas nih, direktur eksekutif ini sama CEO ini jabatan yang sama atau beda? Atau dia direktur eksekutif dulu, baru dipromosikan jadi CEO. Soalnya sekarang kadang saya banyak bertemu orang-orang keuangan yang di Singapura atau di Eropa itu, kartu namanya semua managing director gitu. Jadi seperti direktur tapi nggak di atas akta. Cuma kan bingung juga, kamu ketemu 5 orang, lima-limanya managing director gitu. Ya, tapi ya memang kadang-kadang ya, kadang-kadang nggak selalu sih. Kalau di luar negeri, jabatan managing director itu lebih ke ini, lebih mencerminkan eh, untuk pemasarannya. Ya, mungkin dia punya kuasa, tapi ya I don't know gitu. Ya, kayak relationship manager, belum tentu manager, tapi memang dia manage beberapa klien gitu. Nah, sebagai financial advisor, gaji bulanan Matt itu adalah 13.500 Sin dolar, yang kalau dengan kurs sekarang 148.500.000 per bulan. Nah, tapi sistemnya jika komisi yang dihasilkan kurang dari 13.500, maka selisihnya wajib dikembalikan atau dipotong pada tahun berikutnya. Jadi misalnya dia menghasilkan komisi 15.000, gajinya keluar, komisinya keluar. Tapi kalau komisi yang dia hasilkan 10.000, berarti dia ada hutang 3.500. Nah, untuk 2017 dan 2018 ada perjanjian kerja di antara Matt dengan si AAM. Bayarin aja dulu gaji basicnya, nanti selisihnya dibayarkan tahun depan, 2019. Jadi itu kayak perjanjian kerja lah antara mereka berdua. Nah, kemudian atas komisi yang dihasilkan, di AAM itu punya semacam lapse reserve account. Jadi misalnya dia menghasilkan komisi 20.000, 2.000-nya disimpan dalam lab reserve account ini. Ini semacam akun cadangan. Kalau nantinya nasabah komplain, ada sengketa, salah ngitung, harus kelebihan fee, segala macam dikembalikan, itu nanti dipotong dari lab reserve account ini yang mungkin setelah melewati suatu waktu tertentu, sudah melewati masa protesnya atau apa, itu baru bisa dinikmati oleh si karyawan. Ya kalau di asuransi biasanya ada semacam ini ya, karena kayak ada free look period, kalau kita nggak puas bisa dibatalkan walaupun sudah bayar gitu. Nah, eh, ini kenapa dia bisa bayar gaji dulu walaupun komisinya kurang itu karena di Oktober 2017 dia itu minta ke kantor, saya kan jadi financial advisor, sekarang kamu promosikan jadi direktur, kok nggak ada gajinya gitu. Boleh dong tolong dinegosiasikan. Nah, dari negosiasi itulah keluar semacam eh, perjanjian ya atau semacam evaluasi kinerja. Oke, pokoknya komisimu capek nggak capek 13.500, saya bayarkan, nanti nanti hitungannya 2019 gitu. Nah, eh, dari scorecard tersebut atau perjanjian tersebut, dari AAM kirim ke Matt ya. Kemudian Matt kembalikan lagi ke AM dengan tambahan tulisan confidential.
Artinya dia tidak utak-atik tulisan di atasnya, cuma tambahkan tulisan confidential. Artinya dia menyetujui, kurang lebih seperti itu. Waktu berjalan, Mei 2019, si AM ini dengar rumor, kayaknya si Matt ini lagi ngajak karyawan-karyawan IAM untuk bedol desa ke kompetitor, ke Saint James Place gitu. Itu semacam mungkin kompetitor langsungnya si AAM inilah gitu. Nah, mendengar rumor itu, kemudian AAM melakukan investigasi secara internal, forensik audit, pokoknya dia investigasi semuanya dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Satu, si Matt ini mengirimkan informasi rahasia nasabah ke email pribadi. Jadi data-data confidential nasabah ke data pribadi. Dua, si Matt ini mengirimkan kontrak kerjanya kepada seorang pengacara. Gitu. Yang ketiga, Matt ini mengirimkan email yang merendahkan, vulgar, dan tidak pantas secara seksual ke staf-stafnya. Gitu. Um, Berdasarkan hasil audit forensik dan penemuan internal tersebut, di 24 Juni 2019, HRD mengirimkan email disciplinary hearing. Jadi semacam dikasih kesempatan lah untuk klarifikasi. Benar nggak temuan-temuannya yang dijadwalkan 26 Juni jam 3.30. Jadi jaraknya itu hanya 1,5 hari gitu. 2 hari lah gitu. Nah, dapat surat itu, si Matt membalas surat panggilan disciplinary hearing itu dengan surat pengunduran diri di tanggal 25 Juni dan menyampaikan dia tidak bisa datang pada saat rapat klarifikasi. Nah, tapi rapat disciplinary hearing atau klarifikasi itu tetap berjalan di 26 Juni sesuai jadwal. Pada saat rapat ada panel yang terdiri dari direktur penjualan sama HRD gitu ya. Mereka sepakat bahwa yang dilakukan MED ini melanggar sehingga dia diberhentikan. Nah, 4 Juli 2019, si Matt banding atas keputusan disipliner gitu. Nah, atas bandingnya tersebut, di tanggal 17 Juli 2019, diselenggarakan lagi rapat banding. Jadi kan waktu hearingnya dia tidak datang, klarifikasi dia tidak datang, sekarang dia banding. Nah, dalam rapat ini, panel sepakat bahwa tindakan Matt melanggar kode etik, sehingga pemberhentian pada waktu itu bisa justifikasi. Nah, PHK secara resmi dilakukan di 25 Juli 2019. Nah, si Matt nggak puas atas putusan ini. Untuk itu dia menggugat AAM ke pengadilan dan menuntut sebagai berikut. Satu, pemberhentian tersebut tidak benar. Ya. Dua, kalau sebagai CEO dia resign, mungkin ada semacam garden leave. Ya, garden leave itu kayak biasanya CEO itu karena tahu semua rahasia perusahaan segala macam, dia kayak tetap kerja di perusahaan, tetap digaji tapi nggak boleh ngapa-ngapain. Eh, supaya bisa proses takeover-nya selesai dan kalau nggak salah 3 bulan. Jadi dia minta hak dia dari Juni sampai September 13.500 dolar per bulan itu dibayarkan atau sekitar 445 juta. Kemudian kalau seandainya dia bekerja dari Juni sampai September, berarti kan dia mungkin akan menerima komisi. Ya, komisi-komisi karena kan akun-akunnya atas nama dia. Kalau ada transaksi kan ada komisi. Jadi eh, dia minta komisi tersebut dibayarkan plus komisi cadangan yang ada di lab reserve account itu harusnya dibayarkan juga gitu. Karena dia berhenti kan, itu kan komisi dia, cuma ditahan kalau ada sengketa gitu. Nah, argumentasinya bahwa pembelaan dari AM nggak cukup menurut dia. Jadi dia sudah banding, dia merasa argumentasinya AM nggak cukup. Kemudian karena pemberhentiannya ilegal, maka tindakan perusahaan yang tidak membayarkan komisi juga dianggap ilegal. Ada bahasa hukumnya gitu. Saya nggak gitu ngerti, tapi saya translate. Kurang lebih artinya seperti itu. Jadi apabila illegality, ya bahwa tindakannya ilegal, maka keputusannya juga menjadi ilegal, sehingga dia tetap berhak atas komisinya. Itu gugatan dari Matt ke AAM. Ya, ya AAM digugat begitu dia nggak terima juga dong. Dia gugat balik gitu. Argumentasinya bahwa AM ini berhak karena satu, ada kontrak kerja. Ya. Dua, si Matt menyebarkan informasi rahasia nasabah. Tiga, berperilaku tidak pantas untuk seorang CEO dan manajer senior. Empat, mencari dan menyimpan materi pornografi di komputer perusahaan. Lima, rapat disipliner dan rapat banding sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Nah, gugatan baliknya apa? Itu argumentasinya. Gugatan baliknya adalah tanggal resignnya adalah per 26 Juni 2019. Terus ada kelebihan bayar bonus 73.757 dolar atau setara 811 juta rupiah yang mestinya dikembalikan. Dua, ada tagihan klaim dari asisten personal Matt 6.572 sin atau 72 juta, itu harusnya dikembalikan juga. Terus terdapat kelebihan bayar komisi 75.219 atau setara 827 juta periode Januari-Juli yang semestinya dikembalikan. Ya, jadi si Matt ini gugat, kalau saya masih kerja, saya harusnya dapat komisi, dibalikin. Digugat balik, kamu tuh saya ada kelebihan bayar bonus, kelebihan bayar komisi. Jadi dia minta itu dikembalikan. Nah, dua-duanya masuk ke pengadilan dong. Berdasarkan penelusuran dari pihak pengadilan, kan dia mencoba mengklarifikasi banyak hal. Eh, yang pertama, apakah pemberhentian Matt ini sudah sesuai ketentuan? Dia kan bilang ada materi pornografi gitu. Kayak apa sih gitu? Menurut hasil audit forensik itu berarti komputernya dibongkar, dicek historisnya semua, segala macam gitu ya. Terdapat 159 konten pornografi dalam bentuk foto, film, dan film bajakan di desktop kantor, ya, workstation gitu. Jadi komputer kantor dia simpan foto, film, sama film bajakan, ya. Jadi wah itu jadi panjang ini. Kamu sudah menyimpan yang tidak senonoh di foto kantor, kamu simpan film bajakan lagi. Film bajakan kamu melanggar hak cipta gitu. Eh, Terus di, ini ada detailnya, cuma saya nggak tulis sih. Dia bilang, oh ya ini nggak sengaja. Jadi dia itu pindahkan file dari hard drive. Dia mungkin punya USB gede itu, dia pindahkan. Itu kayak ada pekerjaannya sama file pribadinya ke copy sekaligus gitu. Padahal dia bilang nggak sengaja gitu. Itu versi pembelaan si MED. 28 Mei 2019 jam 12.09 sampai 12.14. Spesifik loh. Ada pencarian di Google dengan kalimat How many inch can woman take comfortably? Bapak Ibu Google aja translate sendiri artinya apa ya. Tapi kurang lebih artinya tidak senonoh sih. Terus mengirim email tidak pantas ke bawahan ya. Contoh waktu dia diangkat sebagai CEO, ada karyawan selamatin dia, selamat ya Matt, kamu diangkat jadi CEO gitu. Nah, terus si Matt dia balas email dengan gambar wanita yang sedang berejakulasi ya dan memegang tulisan Tim, I can shoot too. Nah, jadi kayak dia mengekspresikan dia punya terima kasih itu ya dengan gambar yang ya mohon maaf kurang senonoh gitu ya. Dan ya joknya jok kuning lah kalau ini. Kalau bahasa Mandarin bilangnya Huangse Xiaohua. Artinya kamu jok itu suka jok yang sifatnya seksual seperti itu. Nah, kemudian ada juga kejadian clean desk policy. Jadi clean desk policy itu kalau yang marketing di Singapura itu biasanya kalau yang di keuangan itu mejanya masih bersih. Nggak boleh ada data, nggak boleh apa kececer gitu. Nah, pas satu kali ada satu grupnya dia, ada satu orang itu kena audit. Jadi dia nggak lolos gitu. Mungkin ada dokumen tercecer atau apa. Sama HRD dikasih surat peringatan. Nah, kemudian si Matt ini tahu kan, oh si kena begitu kan. Dia kirim email ke 7 rekan kerjanya dengan emoji yang moving emoji ya, yang bergerak. Laki-laki yang ya sedang ejakulasi lagi dengan tulisan, Congratulations, you have won award for this outstanding achievement. Jadi mungkin maksudnya dia mau nyindir si HRD-nya atau dia mungkin mau ngejek yang kena auditnya itu, tapi sekali lagi dengan gambar yang sekali lagi tidak pantas gitu. Ya, ada lagi email-email lain yang kurang pantas yang dia kayak ada berita kan, oh ya ini ketentuannya seperti ini, 16 ciri-ciri perusahaan berbahaya menurut FBI gitu misalnya. Terus, wah perusahaan kita nih banyak nih dari 16 ini. Nah, itu kayak nyindir owner perusahaannya gitu ya. Nah, email-email tersebut mungkin bagi si Matt itu candaan, tapi bagi si HRD, bagi si panel itu, ini menunjukkan bahwa dia itu merendahkan pekerjaan divisi lain dan juga merendahkan perusahaan, gitu ya. Itu yang tentang materi pornografi dan email tidak pantas. Nah, kemudian di 3 Januari 2019, dia kirim kontrak kerjanya kepada Mr. Shaw, ya, Winston Shaw, yang ternyata merupakan pengacara dari perusahaan AAM. Nggak tahu maunya apa, tapi bagi perusahaan, kamu kok kirim kontrak kerja ke orang lain?
Nah, itu kan seperti membocorkan data perusahaan, satu. Kemudian di 3 Mei 2019, dia mengirimkan ke email pribadi file Excel berisi 1.763 nasabah, di mana dari 1.763 ini dia hanya handle 22. Gitu. Nah, ada info nomor polisnya, ada info nama nasabahnya, dan data-data lainnya. Tiga, 15 Mei 2019, dia kirim email pribadi. Nah, maksudnya mengirimkan ke email pribadi yang isinya data rahasia nasabah, confidential data nasabah, financial advisor-nya siapa, sama komisi-komisi yang dibayarkan ke financial advisor itu. Jadi buat perusahaan, wah ini kamu sudah kirimkan data nasabah, kamu kirimkan juga marketingnya siapa, kamu kirimkan lagi dia punya komisi. Artinya kan kamu mau bajak saya punya marketing, kamu sudah kasih tahu kompetitor, di sini marketingnya gajinya segini gitu. Nah, jadi itu oleh perusahaan dianggap sebagai eh, pelanggaran berat. Ya. Nah, MED dia mengaku betul, emailnya memang saya kirim, email yang dia kirim tidak senonoh gitu ya. Tapi dia bilang itu eh, bukan pelanggaran kode etik, tapi hanya bercanda aja. Cuma bercandanya bercanda seksual gitu. Nah, kemudian atas data perusahaan, data nasabah, komisi financial advisor yang dia kirimkan, itu dia bilang hanya untuk konsumsi pribadi. Data sudah dia ada hapus dan dia tidak bocorkan ke siapapun. Karena kan dia mengirimkan ke email pribadi. Ya, habis dari email pribadi kemana kan perusahaan nggak bisa audit forensiknya itu. Nah, jadi dia bilang enggak ini cuma untuk pribadi saja. Mungkin dia mau kerja di rumah, mau lihat dari rumah gitu kan, alasannya begitu. Ya. Kemudian mengenai rapat disipliner, kenapa dia tidak datang? Gitu. Dia bilang seminggu sebelumnya saya sudah kasih tahu, saya mau cuti, anak dia ada performance di mall gitu, di Tanglin Mall. Kemudian karena dikasih tahunya mendadak, dia sudah mengambil cuti, dia bilang dia nggak bisa datang. Oh, perusahaannya ternyata ini loh, nggak terima loh. Jadi waktu dia bilang dia nggak bisa datang, perusahaannya hire mempekerjakan detektif swasta, diikutin hari itu, yang pas hearing itu. Benar, anaknya memang ada performance di mall, tapi diikutin dari pagi dia keluar rumah jam berapa, pergi sama anaknya jam berapa, perform jam berapa, pulang jam berapa, terus di rumah sampai jam berapa. Dia catat memang ada performance, tapi jam 12 sudah pulang sampai di rumah. Rapat kan jam 3.30. Kenapa dia nggak mau datang? Itu. Jadi dia sampai mempekerjakan detektif swasta untuk itu. Nah, atas dasar itu pengadilan berpendapat sanksi pemberhentian dapat dibenarkan. Ya. Ketidakhadiran dalam rapat disipliner tidak menjadikan putusan itu cacat hukum. Dengan demikian, Matt tidak dapat melakukan klaim atas komisi setelah tanggal pemberhentiannya. Itu yang argumen pertama. Terus dari mana sih kelebihan bonus dan komisi yang katanya AM kelebihan bayar itu? Nah, jadi ini adalah eh, performance scorecard yang saya bilang tadi, semacam apa namanya, semacam perjanjian lah gitu. Performance period Juli 2017, Desember 2018. Maksimum bonus 375.000 sin dollar, paid via not deducting SGD 13.5K minimum salary. Ya kan saya bilang tadi di awal. Pokoknya dia itu kan dulu kerja financial advisor. Dia dapat komisi. Jadi CEO, dia minta gaji gitu. Cuman perusahaan mungkin sistemnya ya itulah tetap harus komisi dong. Jadi oke, komisimu capai nggak capai, saya bayar kamu gaji segitu, 13.500 ya. Tapi di sini recovery to be paid in March 2019 salaries. Yang kurang lebih artinya kalau ada selisih itu mesti dikembalikan di 2019 gitu. Nah, 2019 ya dia terlanjur sudah resign gitu. Maksudnya sudah dalam proses mau resign mau kabur itu. Makanya ada kelebihan bayar gaji 73.757, kelebihan komisi ya 73.000 dan bonus 75.000. Total 148 sampai 150.000 sin dollar dari periode ini. 1,63 M. Nah, kemudian lapse reserve account yang saya bilang, kalau dia jualan 10% dicadangkan, itu ternyata sudah ada beberapa penggantian. Nah, setelah dikurangi penggantian-penggantian, tersisa 63.000 atau sekitar hampir 700 juta. Nah, biaya personal assistant yang diminta perusahaan itu nggak disetujui. Nah, sehingga dari itu putusannya, Matt yang menggugat
digugat balik, gugat baliknya dikabulkan pengadilan. Kemudian si siapa? Si Matt ini masih harus kembalikan kelebihan komisi dan kelebihan bonusnya senilai 1,63 M kurangi 698 juta. Sekitar 970 juta, 930 juta ke AAM gitu. Nah, jadi si Matt-nya gugat perusahaan malah digugat balik malah harus kembalikan kelebihan bayar komisi dan kelebihan bayar bonus tersebut gitu. Nah, kira-kira demikian putusan ini. Apakah menurut Bapak Ibu adil? Tapi sekali lagi, sebenarnya kan investigasi ini bermulai karena adanya rumor dia mau ajak karyawannya bedol desa. Tapi kan di sini bedol desanya saya nggak tahu terjadi apa tidak, sepertinya tidak gitu. Nah, baru ke belakang-belakang ini. Tapi kalau masalah kelebihan bayar bonus dan kelebihan bayar komisi ini, saya kira mungkin si Matt-nya bagus sekali, baru bisa dapat deal itu. Gajinya dibayarkan dulu, kekurangannya baru diselisihkan. Itu baru timbul masalah. Jadi sebetulnya sistem remunerasi perusahaan juga perlu di-review juga sih. Oke, silakan Bapak Ibu nonton videonya sampai lengkap. Dan kalau ada komentar, bisa di kolom chatnya ya. Demikian, terima kasih semua. Semoga bermanfaat.